Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajruga Pratama. Sini saya ditemani oleh teman saya, Mbak Erika. Mbak Erika, sedikit perkenalan ya. Mbak Erika itu adalah salah satu atlet futsal, betul bukan gitu Mbak Erika? Yeah. Oke, coba jelaskan sedikit profil Anda. Oke, nama saya adalah Erika Fandi Febriani. Hobi saya ya bisa sepak bola, bisa futsal. Nah, dari SMP sendiri sih saya juga sering futsal, ikut ekstrakurikuler sampai ke SMA, terus sampai di kuliah ini. Oh, berarti sudah banyak ya pengalaman Mbak Erika sebagai atlet futsal? Ya, kurang lebih seperti itu. Mbak Erika sendiri asalnya dari mana? Saya asalnya dari Jepara, kadang juga latihan di daerah sana. Di daerah sana futsal udah ramai Mbak? Buat cowok apa cewek sudah ramai? Ramai, ya cukup ramai. Kadang setiap 1 minggu itu 2-3 kali. Kadang latihan cewek sendiri, cowok sendiri gitu. Kadang juga campur sih cewek cowok. Boleh diketahui apa? Boleh dijelaskan latihannya seminggu berapa kali? Lalu gimana latihannya, ramai atau tidak? Untuk latihannya sendiri itu bisa 1 minggu sekitar 2-3 kali ya. Tapi untuk saat ini saya di beda kota, jadi mungkin bisa cuma 1 kali aja. Untuk ramai enggaknya ya cukup ramai sih, soalnya kan minat untuk yang cewek sendiri di sana cukup banyak. Jadi ada yang dari sekolahan juga ikut latihan untuk umum lah, tapi di dalam klub. Kalau menurut Mbak Erika, di daerah Jepara sama di daerah kota ini futsalnya ramai mana? Sebenarnya sama sih ramainya, tapi cuman kan yang di daerah sana itu masih banyakan yang itu loh, pelajar, rata-rata pelajar. Kalau di sini kan ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang udah kerja juga. Di sana juga masih ada banyak bibit-bibit yang belum kelihatan atau potensial buat dikembangkan lagi. Iya, masih cukup banyak soalnya. Cuman kan itu belum begitu terlihat gara-gara itu nggak ikut latihan, ya belum tersalurkan. Jadi ada event-event itu loh, itu belum terlalu banyak. Jadi tidak terlalu begitu terlihat. Berarti di sana kalau event-event itu masih jarang, kurang ramai gitu? Iya, masih jarang. Pasti kalau ada event itu larinya ke luar kota. Di sana sendiri rata-rata itu malah cowok. Oh, berarti di sana yang banyak itu event-event cowok daripada cewek? Iya. Kalau nama timnya Mbak Erika sendiri namanya apa? Aku itu ikut berapa ya? 2. Banyak sekali. Iya. Yang Cicas sama yang di FKJ. Itu di Jepara semua? Iya, di Jepara semua. Pelatihnya beda-beda juga apa? Pelatihnya beda, cuman ya bisa sana sini, kadang ya ikut. Lebih asik yang mana? Ya asik semua lah, sama timnya kok. Kalau itu apa? Tim menurut Mbak Erika, tim mana yang lebih berprestasi yang tadi ada sebutkan? Kalau masalah prestasinya sih gimana ya? Itu kan di dalam klub. Jadi itu yang dipentingkan itu malah kalau prestasi dipikir nanti dulu lah, soalnya kan baru nyari bibit-bibitnya. Jadi fun game, kadang fun game, latihan-latihan gitu. Apakah tim Mbak Erika udah berpikir untuk ke arah yang lebih profesional lagi atau kedepannya mau bagaimana lagi? Ya kalau itu pasti, tapi kan tinggal bibitnya, nyari bibitnya dulu. Berarti masih sering latihan juga ya di sana? Iya, tim-timnya masih. Walaupun gak ada Mbak Erika? Iya masih Ramai juga? Masih ramai. Kadang juga yang di sana tak ajak, kalau misal ada di sini, kalau ada latihan-latihan fun game, iya tetap tak ajak ke sini. Kita berbagi ilmu lah. Yang di sana bisa ke sini, yang ke sini juga nanti bisa ke sana. Mbak Erika futsal juga udah lama? Iya udah lama sekali dari SMP. Boleh? Dari ekstrakurikuler. Boleh diceritakan dari SMP-nya gimana? Bisa mengenal bola atau futsal? Belajar siapa atau bagaimana? Dari SMP itu sebenarnya ya dari dulu banget lah. Itu saya tuh suka dia di bagian keolahragaan gitu. Terus tiba-tiba kayak kok ada ekstrakurikuler futsal, aku nyoba aja. Terus
tiba-tiba kok enak, kok kayak bisa menghilangkan stres kita gitu loh. Jadi dari SMP itu ikut ekstrakurikuler, terus yang dari saya sendiri SMP itu kan masih belum ada ya, masih jarang tentang kayak ada event-event futsal putri kayak gitu kan belum ada ya. Yang ada kan malah pas aku udah di SMA baru ada yang SMP-nya. Jadi ya yang SMP ya belum pernah ikut event-event. Terus di SMA itu ikut apa ya kemarin acara SMA juga kok di Jepara. Terus mengenal, diajak teman mengenal klub, terus ikut klub itu tadi, terus ke jenjang SMA-nya alhamdulillah di sini juga ikut futsal juga. Boleh diketahui Mbak Erika sekarang sedang menempuh apa, kesibukannya apa? Sekarang masih sibuk kuliah sih. Kuliah di mana ya? Kalau boleh tahu. Kuliahnya di Universitas PGRI Semarang. Ambil jurusan apa ya? Ambil jurusan olahraga dong pastinya. Berarti nggak salah pilih jurusan. Iya, enggak. Ini boleh diminum dulu Mbak Erika biar lebih santai ngomongnya, lebih asik. Nah, terima kasih. Nah, kan tadi Mbak Erika sudah banyak bercerita tentang pengalamannya, mulai dari mana, terus menurut Mbak Erika hal apakah yang Mbak Erika, yang menurut pengalaman Mbak Erika yang paling berkesan itu pada saat main futsal itu apa dan gimana? Ya pada saat yang terkesan banyak sih sebenarnya, nggak bisa menjelaskan satu persatu, tapi yang jelas itu futsal itu ya adalah hobi saya, karena futsal itu bisa membuat stres ini hilang, bisa membuat refreshing, kayak banyak tugas dan lain-lain, pekerjaan apapun itu bisa diselesaikan kalau melalui futsal. Nah, gitu, agar nggak jenuh lah. Berarti futsal itu buat Mbak Erika itu sudah termasuk dari bagian hidup Mbak Erika. Iya. Terus yang memotivasi Mbak Erika buat sekarang masih bertahan di futsal, padahal kan kalau anggapan orang-orang cewek kok main futsal, atau cewek bukannya di dapur aja masa atau mainan apa gitu, malah main futsal. Kan futsal lebih olahraga yang cowok gitu. Iya, oh iya itu dulu sempet saya itu pernah ingin berhenti bermain futsal karena suatu masalah. Nah, tapi kayak aku berpikir cuma sebuah masalah, ini masalah apa sih, masalah kecil loh, masa menghilangkan hobi aku sendiri cuma gara-gara sebuah masalah yang nggak penting. Itu aku kayak kok bisa ya seperti ini, aku kayak gitu. Jadi kayak memikirkan sendiri yang nggak penting lah menurutku, sebuah masalah kecil terus tiba-tiba menghilangkan sebuah hobi. Jadi saya dari itu aku berpikir nggak perlulah berhenti futsal, bisa dibuat fun game juga kok. Terus sampai sini akhirnya masih bisa bertahan sampai di ranah universitas gitu. Kalau menurut Mbak Erika ada perbedaan karakteristik atau dari segi manajemen di tim di sekarang sama yang di Jepara itu, apakah ada bedanya tuh? Tetap ada, soalnya kan yang sini ibaratnya sini kan udah banyak event, jadi kayak pelatihnya kan juga jauh lebih berpengalaman, ya jauh lebih tahu. Kalau yang di sana sendiri kan ya mungkin yang dipentingkan tetap kan yang ke cowoknya gitu. Berarti Mbak Erika di sini sambil menyelam juga minum ASG. Selain kuliah juga belajar futsal, nanti buat disalurin lagi ke teman-temannya yang ada di Jepara. Iya. Bagus juga Mbak Erika punya mindset seperti itu, buat gak lupa juga di daerahnya, buat kasih pengalamannya apa yang udah didapat di sini dikasihkan ke sana, saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman juga lah. Itu juga bagus menurut saya buat teman-teman yang ada di sana yang kayak wadahnya kurang
kayak belum dapat apa itu wadah yang tepat lah. Iya. Dengan adanya Mbak Erika, siapa tahu di daerah sana potensi-potensi atau bakatnya berkembang gitu. Oke, terus apa menurut apa lagi ya yang menurut Mbak Erika itu yang perlu yang bisa diceritakan lah buat teman-teman cewek-cewek di sana, siapa tahu kak ada yang pengen main futsal nih tapi kayak masih malu-malu atau mau main futsal tapi kayak gak ada temannya, takut di kan mesti kak pertama kali futsal masih malu-malu kayak dilihat cewek kok main futsal, terus kak malu-malu kan jadi kayak bakatnya gak bisa keluar gitu mas, jadinya kayak kelihatan cupu. Iya itu dulu ya, sampai sekarang juga saya juga seperti itu, kayak nggak kenal timnya kok tiba-tiba diajak, jadi kayak malu-malu gitu. Tapi setelah saya jalani sendiri ya alhamdulillah, kalau gimana ya, anak-anak futsal itu kayak guyup gitu loh. Kayak nggak walaupun nggak kenal itu sini lo ikut kumpul ikut latihan gitu. Iya ya. Enaknya tuh di situ, jadi walaupun kita nggak kenal di dalam futsal itu kita masih saling kenal gitu loh. Jadi kalau di dunia futsal berarti kayak kekeluargaannya akrab yang gitu, saling merangkul gitu. Terus kalau kan kemarin ada covid nih Mbak Erika, otomatis event-event kan jarang. Terus Mbak Erika kesibukannya ngapain? Kalau mau futsal kan dulu pemerintah menganjurkan untuk berada di rumah, terus Mbak Erika ngapain lagi? Ya itu tergantung masing-masing sih. Kalau saya itu dulu kan masih bisa keluar tapi deket-deket rumah aja sih. Ada loh di lapangan futsal di iya di deket-deket rumah ada tetap. Kayak teman-teman itu sering ngajakin yang di deket-deket sini aja, nggak usah. Biasanya kan di kotanya, tapi ini di dekat rumah sendiri, kadang latihan terus. Ya cuman ya nggak sesering sebelum covid kan. Kalau sebelum covid bisa seminggu itu bisa 3 kali, kalau pengen ya 3-4 kali lah. Tapi kalau covid itu paling enggak 1 minggu itu bisa 1 kali, kadang 2 minggu ya, bisa menghilangkan kejenuhan lah. Terus apa waktu covid apakah yang datang berkurang ataukah malah bertambah atau seperti apa? Ya tergantung sih, sama aja seperti ya sama aja, cuman ya nggak seramai waktu sebelum covid, cuman kan yang deket-deket aja, soalnya kan banyakan yang di kotanya. Terus kan covid juga jarang ada event juga, terus apakah di sana ada event game kah atau fun game atau masih ada? Nggak ada sama sekali, jadi ya off, bener-bener off. Berarti mah udah covid gak bisa kemana-mana, gak bisa futsal, jadi makin dulu ya? Iya, nggak enak banget kok. Covid itu mengganggu buat semuanya, tapi alhamdulillah sekarang udah selesai covid. Semoga covid juga cepat hilang dan kita bisa kembali ke seperti semula Mbak Erika. Nah kan ini pasca covid nih, kita juga bercerita saat pandemi covid, terus sekarang kan udah covid hampir selesai lah beratnya. Ada Mbak Erika sendiri sudah mengikuti event-event apa setelah pasca covid? Ya cukup banyak, tapi setelah covid kan udah ada di universitas ya. Kemarin itu ikut yang di Kediri, terus sama yang di Purwokerto itu juga. Masnya juga kan ikut. Hehe, tahu aja Mbak Erika. Mbak Erika ternyata event-eventnya sudah jauh-jauh ya, malang melintang sepertinya Mbak Erika. Ya proses lah, dari proses, tidak sepro itu. Proses tidak akan mengkhianati hasil ya teman-teman, ingat, dicatat, proses tidak akan mengkhianati hasil. Buat kalian yang masih berproses jangan patah semangat nih, ada contohnya Mbak Erika. Kalau di Kediri itu gimana, berjalan lancar kah, proses sudah sesuai keinginan atau belum atau bagaimana? Ya cukup sesuai sih, sesuai, tapi cuman ya yang nggak begitu menikmati hasilnya sih, soalnya kan kayak kita targetnya di nomor 1 tapi nggak di nomor 1 gitu, jadi agak ada rasa kecewanya gitu loh. Dari teman-teman sendiri kan lihatnya udah latihan tiap hari, tapi targetnya ya walaupun dapetnya cuma nomor 2 tapi kan targetnya nomor 1, jadi agak kecewa lah.
Berarti mungkin ada dari Mbak Erika atau teman-teman Mbak Erika yang mungkin latihannya yang kurang maksimal atau ada kendala apa yang bisa membuat Mbak Erika sebenarnya bisa nih nomor 1, kenapa bisa jadi nomor 2? Ya motivasi dari diri sendiri sih. Cuman kan kadang ada yang ada urusan lain, jadi kadang latihan cuma nggak begitu lengkap gitu loh, nggak 12 langsung lengkap, nggak bisa. Jadi itu yang bisa menghambat waktu kita latihan. Belum bisa kayak mungkin ada beberapa teman Mbak Erika yang masih sibuk atau apa namanya, kan ini ibaratnya mahasiswa ya, yang utama kan mesti belajar sama mengurus kuliahnya. Kalau seperti event-event seperti itu mungkin dia nomor 2 atau nomor 3, jadi mungkin aja teman Mbak Erika masih banyak kesibukannya, jadi kayak mau ngumpulin nih satu tim biar apa latihannya bisa kompak, memantepin strateginya biar buat jadi senjata bisa ke diri, tapi malah nggak bisa. Ya mungkin buat pelajaran kedepannya ya buat teman-teman sama Mbak Erika juga, apa yang lebih diprioritaskan itu, tahulah mana yang apa yang yang dibutuhkan buat kebutuhan tim. Soalnya kan sudah dipilih, jadi harus tanggung jawabnya dong. Iya, apa di yang terdekat nih, apa buat kalian yang terdekat tuh ada apa, harusnya bisa juga menjadi prioritas buat kalian. Lalu kalau di Purwokerto sendiri gimana Mbak Erika? Wah, di Purwokerto sangat mengecewakan, tapi ya tidak apa-apa kan, karena proses itu kan nggak harus di atas terus, jadi kan bisa menurun juga gitu. Berarti kalau di Purwokerto itu jadi tamparan keras juga buat Erika sama soalnya teman-teman. jadi pelajaran juga sih, harusnya kalau ada event-event deket itu harus buat mana yang harus diprioritasin gitu loh. Enggak aku udah pro nih ngapain juga latihan nih, kan nggak boleh kayak gitu. Padahal itu latihan itu penting ya. Iya, sangat penting sekali. Kalau kendala di Purwokerto itu kayak sama Kediri. Iya, kurang lebihnya hampir sama. Malah ya lebih parah yang nggak begitu parah sih, cuman kan yang di atas kita kan udah pada out, jadi yang ngerangkul banyak pergantian, yang ngerangkul juga kurang, terus lebih banyak yang di bawah-bawah gitu loh, yang di meter bawah ya, banyak yang baru gitu. Jadi kan kurang begitu tahu lah ibaratnya, pengalamannya juga kan ibaratnya baru pertama kali. Seperti itu. Lalu menurut Mbak Erika apa kemarin Kediri sama di Purwokerto lebih asikan gimana? Sama-sama asiknya sih. Cuman ya kalau di Kediri kan ya walaupun nggak puas, tapi kan kita pulang bawa sesuatu, bawa kebanggaan lah dari Kediri ke Semarang ke universitas sendiri, kita bawa oleh-oleh lah. Tapi kalau ya tanggung jawabnya itu terpenuhi. Tapi kalau yang di kota yang satu ini kan tetap kecewanya itu benar-benar tertampar sekali gitu loh, kayak aduh nggak bisa bawa apa-apa, sudah dibiayai. Kalau yang di Kediri itu kalau boleh tahu itu nama ya? Kalau di Kediri itu apa ya, Porsenasma atau apa sih, aku lupa. Sepertinya juga Porsenasma ya, tapi Porsenasma keberapa? Porsenasma keberapa, 9 atau berapa ya? Kalau bisa ya 9 di Kediri itu iya. Kalau menurut Mbak Erika ada lawankah yang menurut Mbak Erika itu kayak udah bagus tapi malah kalah dulu, apa lawan-lawannya mengejutkan, hitam semua atau gimana? Apa merata? Ya sebenarnya sama sih, enggak yang begitu jelek, enggak, cuman kayak yang bisa itu cuma 1-2, terus yang lain belum bisa support, jadi keteteran gitu loh. Walaupun sudah mengatur taktik seperti apapun, kalau yang bisa cuma 1-2 itu kan tetap nggak bisa jalan, tetap susah. Iya, ini kan olahraga tim, walaupun cara kasarnya itu nyagirke, apa sih bahasa Indonesia itu apa itu? Nyagirke apa ya? Ada yang tahu teman-teman, nanti yang tahu nyagirke tulis di kolom komentar ya, nyagirke. Oh iya, tergantung. Oh, nyagirke apa?
Oh, bergantung ke teman-teman. temannya satu tim ini cuma 1-2, jadi nggak bisa begitu jalan gitu loh. Ngandelin olahraga tim ya. Iya. Olahraga tim kalau mengandalkan individu itu sangat susah ya teman-teman. Jadi Saat- jangan, kalau kalian bisa latihan sendiri, kenapa harus bergantung ke teman-temanmu? Kalau bisa bekerja sama tim dengan baik, kenapa harus bergantung sama 1-2 orang? Tuh ini catat ya teman-teman. Kalau boleh tahu apa dari babak penyisian sampai ke final ya Mbak Erika ya? Iya, Masuk sampai final. Menurut Mbak Erika lawan mana yang menyulitkan buat timnya Mbak Erika? Aduh, lupa aku ya. Ya, sulit, sepertinya sulit semua. Tapi cuman yang di bagian pas final aja itu loh kayak, aduh, kayak ya jangan di sini. Itu ada problematika sendiri dari ya nggak cuma di cabur kita aja sih, di cabur-cabur yang lain juga ada yang dari universitas lain juga komplain. Oh, sama gitu ya Iya, problemnya sama. Kalau boleh tahu finalnya lawan mana? Sama tuan rumah sendiri. Berapa sepertinya? Berapa ya? 1 kayaknya, 2-1. Pokoknya hampir akhir itu tiba-tiba kebobolan. Sangat Padahal menyakitkan ya. Iya, Tinggal yang beberapa. pertama itu kita ya sudah yakin, tapi terlalu menggampangkan. Ya mungkin lawan tuan rumah jadi ada tekanan Iya, supporter atau jadinya. atmosfer yang bikin menekan kita sama teman-teman kita. Lalu kok yang di Purwokerto itu event apa itu? Yang di Purwokerto apa ya? Aku lupa. Apa ya? Kan Masnya sendiri juga ikut. Apa itu? Pomprov. Pomprov. Oh iya, Pomprov. Iya, betul sekali. Pomprov itu berarti event buat mahasiswa di lingkup Jawa Tengah gitu ya, Iya. antar universitas. Nah, Mbak Erika itu apa tergabung dalam grup mana saja boleh tahu? Masih ingat? Yang di Pomprov. Pomprov itu. Iya. Lupa aku. Tapi yang satu itu ada UNS apa yang USM sini apa yang UNES ya, pokoknya yang Oh, di UNES, Semarang UNES, sendiri yang ada. Oh, UNES, iya. UNES, iya. Pokoknya yang di Semarang sendiri juga ada. Melawan temennya sendiri, aduh. Cuma kayak ngerasa gak Iya. enak ya, sering Kayak di ketemu, dalam, iya, sering kayak di kayak dalam pernah kota latihan. sendiri. Kalau di Jawa Tengah sendiri nih khususnya Mbak Erika, tim universitas di Jawa Tengah itu kalau menurut Mbak Erika apakah dari segi permainan atau segi skill apakah udah merata atau jomplang itu ada perbedaan yang signifikan menurut Mbak Erika Mungkin kalau di daerah Jawa Tengah Tengah khususnya ya? Kan kemarin nih habis event di sana jadi kayak kelihatan tim-tim universitas mana yang kayak kan biasanya ada yang nggak ketemu, misalnya ada yang jauh dari Kebumen, dari Magelang dekat Semarang, mungkin dari Solo, Sragen atau dari Pekalongan, Tegal kan mesti ikut nih dari perbatasan kan jarang kayak ketemu. Kalau yang sering ketemu sih kan di deket-deket sini nih sekitaran Semarang gitu. Apakah menurut Mbak Erika ada perbedaan yang signifikan dari kota Semarang sama kota-kota lain? sepertinya sama ya, nggak terlalu beda, cuman ya tergantung di porsi latihannya masing-masing sih. Kembali lagi ke tim tadi gitu. Gimana Paling ya membentuk yang timnya? menonjol yang udah begitu menguasai aja. Kalau menurut Mbak Erika yang lebih menonjol apakah boleh disebutkan dari tim mana gitu, kelebihannya apa? Aku itu lupa, soalnya udah berapa bulan yang lalu ya, nggak begitu ingat. Kalau boleh tahu Mbak Erika sampai babak apa di Pomprov? Sampai 8 besar sepertinya. Sama mana itu kalahnya? Kalahnya sama mana ya, itu juga nggak itu loh, kayak tidak menyangka juga, soalnya Nggak di menyangka. awal itu dari kita sendiri udah mencetak gol, tapi tiba-tiba di udah unggul. babak akhir ya, di babak akhirnya tiba-tiba Kebobolan. kebobolan. Dari sananya juga nggak menyangka kalau gol, dari sini apalagi gitu loh. Kalau sama seperti yang di Kediri ya, Iya. gol di akhir-akhir Heeh. gol di akhir-akhir lebih menyakitkan teman-teman daripada gol di awal ya. Saya tidak begitu menyangka. Saya kira wah seri, kalau bisa seri nggak apa-apa lah daripada ketinggalan gitu. Malah kebobolan lagi. Langsung selesai gitu Iya, langsung pertandingannya. selesai. Terus apa ya,
yang menjadi idola Mbak Erika di dunia futsal itu apa, siapa gitu? Siapa ya? Aku tidak begitu mengidolakan sih, cuman seneng aja gitu kalau Apakah ya. mengidolakan diri sendiri? Iya, di dunia futsal tentu. gitu? Apakah temen atau pacar Mbak Erika juga bermain futsal atau sepak bola, jadi Mbak Erika kayak ikut-ikutan aja nih? Apa kalau nggak pacarnya Mbak Erika ikut-ikutan? Iya, main dulu futsal? kan belum kenal yang seperti itu. Kalau sekarang ya pacar saya juga sih ikut kadang di futsal juga, kadang sepak bola. Kemarin juga habis dari Jati Diri, fun game juga di sana. Mbak Erika ikut main? Ya enggak, saya cuma menemani. Berarti kayak gantian gitu ya Mbak Erika, Iya. kalau cowoknya main Mbak Erika nemenin, kalau Mbak Erika yang main cowoknya Iya, saya yang main. ditemenin. Couple goals ya buat Mbak Erika sama pacarnya. Enggak lah. Ada yang mau disampaikan buat cowoknya di rumah, siapa tahu Enggak, nanti enggak. nonton. Enggak cukup, enggak perlu. Buat masnya pilihannya bagus banget nih, udah satu visi satu misi juga, siapa tahu apa bisa, Semoga tidak menonton ya. semoga bisa sampai ke jenjang pernikahan nih. Siapa tahu nanti anaknya Mbak Erika main futsal sama cowoknya main futsal, nanti kok punya anak jago futsal semua. Amin. Terus apa, Mbak Erika kedepannya ada event apa, mau ikut event apa atau persiapan apa? Sekarang belum memikirkan itu sih, cuman kan ya kalau misal ada yang ngajak latihan ya tetap latihan, kalau nggak ada ya memikirkan judul skripsi. Sekarang sudah semester tua mas. Kayak futsalnya lebih dikurangin, Iya, lebih ke dikurangin dulu lah. skripsinya ya. Bisa lah diselang-selingi, cuman kan mana yang lebih diutamakan terlebih dahulu gitu. Padahal kan kata Mbak Erika kalau pusing bisa diselesaikan lagi. Iya, berselingan aja itu. Kalau di sana juga apakah ada event-event terdekat apa? Di sana kurang Iya, paham. Paling tim-timnya. kalau di sana itu event umum itu sepertinya masih jarang, malah yang terfokus itu yang bagian terpelajarnya, bagian pelajar. Yang umum itu masih di laki-lakinya. Oh iya, ini kan kayak musim pra-porprov ya. Iya. Apakah dari kotanya Mbak Erika mengirimkan tim atau gitu? Kurang paham kalau itu aku ya. Iya, kurang paham. Mbak Erika berarti gak ikut ya? Enggak, aku nggak ikut. Udah Kan tua. sibuk di sini. Oh, sibuk sampai Iya. jarang pulang. Jarang pulang, nggak pulang-pulang. Tapi itu ya, apa kalau di Jepara itu apakah ada kayak yang AFK-nya udah terbentuk atau organisasi pengurusan futsal di Jepara apakah sudah terbentuk? Sepertinya sudah, cuman aku kurang begitu mengetahui, kurang up to date kalau tentang itu sih. Soalnya kan Lebih sering di masih sini. iya, masih sibuk di sini kayak memikirkan masa depan. Wah, kalau di sini beda sama di luar. Di Iya. sini lebih memfokuskan ke karir sama menyelesaikan kuliah di luar di Ya, yang sana. penting selesai terlebih dahulu lah. Masalah Apakah kalau selesai kuliah mau masuk ke Liga Pro, punya cita-cita masuk ke Liga Pro apa pengen cari kerja yang lain, futsal cuma buat seneng-seneng? iya, mau cari kerja yang lain lah. Futsal cuma buat hobi aja sih sebenarnya. Hobi bisa menjadikan prestasi buat Mbak Erika sampai ke bisa mengantarkan Mbak Erika sampai ke titik sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Apa Mbak Erika punya pesan buat teman-teman di rumah yang apa ya, yang masih mungkin apa itu namanya, Berproses. iya berproses itu misalnya. Ya kalau masih berproses lah. Jangan sampai prosesmu itu kayak sebuah masalahmu itu menghambat sebuah prosesmu. Karena masalah itu yang akan membawamu ke jenjang kesuksesan. Mungkin bisa seperti itu. Oke baik teman-teman, kali ini ngobrol sama Mbak Erika yang sangat seru, nggak kerasa ya Mbak Erika tadi apa ngobrol kita dari jam berapa sampai jam berapa, terus banyak juga pengalaman Mbak Erika yang sudah diceritakan, terus banyak memotivasi buat teman-teman juga nih di rumah. Terus apa namanya, jangan kapok nih Mbak Erika buat cerita-cerita lagi ke sini. Lalu pokoknya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses buat Mbak Erika ke depannya, diberikan kesehatan dan kelancaran dan juga skripsinya lancar biar cepat lulus, terus bisa apa mencari kerja yang diinginkan.
dengan Mbak Erika. Oke, baik teman-teman, saya akhiri ya bercerita sore-sore di Gazebo kali ini. Saya Muhammad Fajruga Pratama pamit. Terima kasih.